SM Store, amanah dalam muamalah. Hafalan harus. Ini belum kita berbicara tentang hafalan hadis ya. Untuk yang masih muda-muda, yang tua juga tidak apa-apa sama. Dibiasakan menghafalkan hadis. Hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah. Dibiasakan seperti itu ya. Itu akan menggugah kecintaan kita kepada syariat lebih banyak daripada hanya biasa saja dengar pengajian. Ya nanti kalau semangat saya datang kajian, kalau enggak. Nah ilmu itu perlu perjuangan ya. Jadi hafalan itu menjadi modal terkuat ya. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan semua yang kita pelajari ini biasanya akan hilang kecuali yang kita hafalkan. Kalau hanya sekedar pelajaran kelas, ujiannya selesai, hilang ya. Itu padahal dihafalkan. Kita kalau di kampus-kampus itu ada istilah usbu'ul ulama, pekan ulama ya. Hari tenang sebelum ujian itu orang betul-betul kemana-mana bawa buku, ke restoran, ke lapangan, ke masjid bawa buku. Itu kalau antum tanya itu semua dari definisi sampai dalil sampai pembahasan yang paling pelik ngerti. Habis ujian lupa biasanya ya. Nah tapi kalau seandainya seseorang membuat kebiasaan seperti itu terus, maka dia akan betul-betul terarah untuk menjadi seorang talibul ilm ya. Ini disebutkan oleh para ulama, kullu ilmin la yadkhulu ma'aka al-hammamu fala ta'uddahu. Ini disebut oleh Abdur Razzaq As-San'ani rahimahullah. Setiap ilmu yang tidak bisa masuk ke dalam hammam, ke dalam toilet bersama kamu, berarti jangan dihitung ilmu ya. Maksudnya yang dihafalkan. Antum kan nggak mungkin bawa mushaf, bawa Al-Quran ke dalam toilet, kan nggak mungkin, kan nggak boleh ya. Maka ilmu yang bisa dibawa ke dalam hammam, dibawa toilet, itu ilmu benar, maksudnya dihafalkan seperti itu. Dan para ulama orang-orang yang menjadi contoh teladan dalam hafalan, bahkan tidak hafal Al-Quran menjadi catatan miring ya. Ini disebutkan oleh Syekh As-Sadhan dalam Ma'alim fi Thariq Talabil Ilm. Beliau mengatakan salah satu contohnya ada seorang alim, dia menulis buku, alim, hafalannya kuat. Disebutkan thiqatun thabtun hafizun masyhurun lahu awham. Dia adalah seorang terpercaya, hafalannya kuat, terkenal, dan seorang imam, tapi beliau punya beberapa hafalan yang keliru. Qila innahu kana la yahfazul Qur'an. Katanya dia tidak hafal Al-Quran. Jadi hafal Al-Quran menjadi catatan yang negatif untuk para ulama seperti itu ya. Maka kita perlu mengarahkan, membuat komunitas. Kalau ada orang yang hafal Quran, ini hafal Quran, ini hafal Quran, maka orang terdorong untuk menghafal Al-Quran. Orang ini hafal 2 juz, ini juga 2 juz, maka orang tertarik untuk menghafal meskipun cuma 2 juz. Tapi karena komunitas itu tidak ada, maka kita tidak tertarik sama sekali. Kita orang Indonesia ya. Orang Indonesia ketika sampai ke Madinah ketemu orang Afrika, orang Mesir, orang Yordan, orang Yaman, kok pinter-pinter, hafalannya wakeh. Saya dulu ketika sudah menghafalkan Al-Quran, saya pengen masuk ke Fakultas Al-Quran, karena katanya Fakultas Al-Quran itu disyaratkan betul-betul harus hafalannya kuat. Tapi saya mikir, karena banyak senior juga mengarahkan kamu masuk hadis aja. Saya pikir kalau masuk hadis, saya punya modal yang lebih banyak dari kawan-kawan saya, karena saya sudah hafal Al-Quran, tapi saya masuk hadis. Ternyata kawan saya di hadis banyak yang hafal Al-Quran, banyak sekali. Bahkan bukan hanya Al-Quran, hadis banyak dihafal, syair banyak dihafal. Kata anak kita, kenapa terlambat sekali ya? Karena memang ternyata di masyarakat Indonesia kurang terarah untuk itu. Antum kalau tahu orang-orang Afrika, fasilitas hidup mereka jauh lebih rendah dari orang Indonesia. Ini terlihat di segala aspek. Negara mereka, penghasilan mereka, kebiasaan mereka, sampai ketika haji kelihatan. Standar haji itu biasanya masing-masing negara punya standar masing-masing. Indonesia itu paling tidak mereka penginapan yang dekat dengan Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Kalaupun jauh, tidak jauh banget. Kemudian standarnya sudah hotel atau penginapan yang layak gitu. Tapi ternyata kalau melihat negara-negara lain, kasihan sekali. Penginapannya jauh, ada yang di atas gunung, kemudian cuman penginapan yang sederhana, karena memang negara mereka fasilitasnya seperti itu, kemampuannya. Tapi subhanallah, dengan segala keterbatasan itu mereka bisa menuntut ilmu dengan lebih besar. Kita kok kenapa kalah dari mereka? Kita ingin memperbaiki